Hai, selamat siang semua. Sapa Zein pada seluruh tamunya. Menggandeng sang istri manja, agar pria yang ia cemburui itu bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada dirinya yang selalu ada untuk Zizi. Siang, jawab semua serempak, wajah keterkejutan yang Bima tunjukkan. Tentu saja dapat Zein baca dengan baik. Karena inilah yang pria itu inginkan. Pria yang ia cemburui ini, sadar diri, bahwa Zi adalah miliknya. Tak ada seorang pun yang boleh mendekatinya. Bukan hanya bergandengan mesra yang Zein tunjukkan. Pria tampan itu juga melayani sang istri. Seakan dia benar mencintainya. Hai, Bim, sudah lama? Tanya Zein basa-basi. Belum sih, baru sekitar 10 atau 15 menit yang lalu. Jawab Bima, terdengar santai. Namun Zein menangkap ada aura kecemburuan di dalam hati pria itu. Membuatnya senang karena Zein merasa menang. Yuk mulai makan, sungguh aku lapar. Ucap Zizi sembari mengelus perutnya. Dasar bumil, celetuk Bima. Tanpa bermaksud apapun. Tapi sayang, celetukan itu dibalas menohok oleh seorang Zein. Ya biarin namanya ibu hamil ini. Kan dia mengandung bayiku. Ayo makan. Jangan dengerin umpatan Bima. Zein mulai melayani sang istri dengan mengambilkan makan untuk wanita cantik itu. Makasih suamiku, ucap Zi manja. Sama-sama Haniku. Jawab Zein tak kalah mesra. Astaga, kalian, sengaja banget mesra-mesraan. Ingat, saat ini kalian nggak lagi sendiri. Ada kami, para jombloan dan jomblowati. Tega banget sih. Kok ada ya orang mesra-mesraan tapi sama sekali nggak mikirin perasaan orang-orang di sekitarnya. Celetuk Safira kesal. Nggak usah ngegas gitu dong. Di sini yang jomblo cuma Vita aja kan. Bima udah ada Nadia. Kamu udah punya Lutfi. Jadi nggak apa-apa. Vita oke kan? Jawab Zizi. Sembari bercanda. Oke kak. Tenang aja. Saya sudah biasa kok kalau cuma beginian doang. Santai saja. Yuk makan. Duh nggak sabar pengen makan sambal matahnya. Kayaknya enak nih. Jawab Vita sembari tersenyum. Vita sengaja berucap demikian karena dia ingin menyindir sang suami. Yang selalu tega menyakitinya. Udah begitu, sekarang tega lagi memamerkan kekasihnya padanya. Bukankah ini menyebalkan? Makanya nyari suami pakai hati. Jangan asal aja, celetuk Zein. Apaan sih bang? Ini juga serius. Tapi mau gimana lagi? Jodohnya cuma mampir. Kan Vita juga nggak bisa maksa kalau ternyata begitu. Jawab Vita sembari menatap Bima. Pun dengan pria itu. Sebenarnya Louis juga nggak mau begitu. Kasihan juga Fit kalau misalnya dia bertahan. Raganya sudah lelah. Kamu yang sabar, didoain terus. Biar jalannya dipermudah. Dia juga nggak pengen ninggalin kamu Fit. Percayalah, ini pasti juga berat buat dia. Kamu pahamkan maksud abang? Jawab Zein, sedikit terdengar melo. Namun Zein hanya ingin Vita ikhlas dan kuat menerima apa yang terjadi pada pernikahannya dengan Louis. Soal Louis, Vita udah ikhlas bang. Jawab Vita. Kembali Bima merasa bodoh. Sebab pada kenyataannya dia tak tahu apapun tentang Vita. Bahkan untuk sekedar Vita janda karena apa? Cerai hidupkah atau cerai mati? Bima benar-benar tidak tahu. Ya Tuhan, maafkan aku Tuhan. Tolong tunjukkan kebenaran tentang istriku. Kasihan sekali dia. Ucap Bima dalam hati. Baguslah kalau udah ikhlas. Abang juga minta maaf ya. Kalau abang juga ada andil nyakitin kamu. Tapi kakakmu udah tahu kok. Kalau aku dan kamu nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu nggak marah kan? Tanya Zein. Kali ini pria kolot ini serius. Vita tersenyum lalu menjawab. Vita marah kalau abang pelin-pelan. Kalau nggak ya, ngapain marah? Zizi, Nadia dan Safira tertawa. Namun tidak dengan Bima. Pria ini masih diam membisu. Mencoba mencerna setiap kata yang ia dengar. Sungguh, Bima bingung menggabungkan setiap puzzle misteri yang ia dengar di detik-detik terakhir ini. Enggak, abang udah janji sama kakakmu.
Sama kamu juga. Sama keluarga abang juga. Abang bakalan jadi suami dan ayah yang baik untuk rumah tangga abang. Dan makasih ya Fit. Tanpamu, mungkin abang akan tetap menjadi Zain yang dulu. Yang bodoh dan suka mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Buat Mami, Papi juga. Saya sorry ya Mam, ucap Zain untuk kedua wanita yang sangat berarti dalam proses pendewasaan dirinya itu. Zizi tersenyum sambil menggenggam mesra sang suami. Sedangkan Vita kembali mengeluarkan celetukannya. Tentu saja untuk menguji hatinya bahwa ia telah ikhlas melepas mantan terindahnya itu. Senengnya, abangku sekarang udah waras. Jangan kambuh lagi ya bang. Abis ini Vita udah nggak bisa bantu kalian lagi. Vita terkekeh. Emang kamu mau kemana? Kepergianmu bukan karena kamu cemburu pada abang kan? Tanya Zain, lagi-lagi ucapan yang ia keluarkan tanpa berpikir panjang. Lupa jika ada sang istri di sampingnya. Astaga bang. Tingkat kepedeanmu masih aja tinggi. Emangnya abang pikir Vita cinta mati gitu sama abang sampai harus susah-susah menghindar? Gila aja. Asal abang tahu. Nama abang udah Vita lempar ke Samudra Hindia. Udah dimakan hiu kali. Jawab Vita sedikit bercanda namun Vita serius. Hah, syukurlah. Lega kalau begitu. Tapi jahat banget kamu namaku kamu kasihkan hiu. Nggak adakah yang mau selain hiu? Tanya Zain lagi-lagi tanpa berpikir. Nggak ada. Mana ada yang mau? Hiu aja muntah. Kak Zi aja, kalau nggak terlanjur hamil. Vita rasa juga bakalan ngelakuin hal yang sama seperti yang Vita lakuin. Bener kan kak? Pusing kan ngadepin dia? Balas Vita. Menohok namun lucu juga kedengerannya. Ya, begitulah. Jawab Zizi menyerah. Tuh, dengerin. Makanya jadi laki jangan begitu bang. Hargai istri. Udah masakin. Nemenin tidur abang lagi. Pengen tinggal colok. Apalagi yang kurang. Astaga bang. Untung Vita selamat dari jerat maut abang. Kalau nggak, Vita bisa kurus dibuat stres sama abang. Vita yakin kita juga bisa berantem terus tiap hari. Balas Vita kali ini ucapannya bukan hanya ia tujukan pada Zain namun juga pada pria bodoh yang ada di depannya ini. Oke, baiklah. Aku memang salah. Mikirnya kurang panjang. Pengalamanku mencintai memang sempit. Aku juga bersyukur sih. Istriku adalah Zi, yang baik hati dan mau mengerti aku. Bukan kamu yang barbar. Balas Zain tak mau kalah. Biarin, biar jelek gini juga masih virgin. Apa lu? Balas Vita. Ups, aduh aku ngomong apa tadi? Ya Tuhan, matilah. Vita mengkidik ngeri. Pasti otak Bima saat ini sedang traveling. Sungguh Vita tidak sengaja berkata demikian. Sungguh ini real keceplosan. Waduh tahu gitu. Aku cobain dulu sebelum putus. Canda Zain. Papi, pekik Zizi kesal. Spontan wanita ini langsung memukul kasar lengan Zain dan Zain hanya tertawa bodoh. Enggak mam, papi canda doang. Kan papi udah tahu rasanya. 2 kali lagi. Lagi-lagi Zain terkekeh. Sedangkan Vita dan Birma saling menatap penuh tanya. Andai saat ini tidak ada 4 pasang mata yang harus ia jaga pikirannya. Ingin rasanya ia menarik tangan Vita dan membawanya ke belahan bumi lain. Tentu saja ingin meminta penjelasan dari setiap kata yang dilontarkan oleh wanita itu. Udah yuk makan. Aku lapar serius. Ajak Zizi. Ayolah, kita makan dulu. Nanti kita sambung lagi bercandanya. Seru juga ngumpul begini. Kapan-kapan kalau kalian ada waktu. Mainlah lagi ke sini. Kita makan-makan lagi. Saud Zain. Insya Allah bang. Nanti kalau Kak Zi lahiran juga kami pasti datang. Ucap Safira. Zain dan Zizi mengangguk mengiyakan. Suasana hening seketika. Hanya ada suara dentingan sendok yang terdengar. Hanya beberapa kali terdengar celetukan Zizi menjawab pertanyaan Vita dan Safira tentang resep masakan yang sedang mereka santap hari ini. Vita sepertinya antusias belajar menu-menu yang kini sedang ia nikmati.
Namun tak dipungkiri bahwa saat ini ia sedang kesusahan menetralkan perasaannya. Tak dipungkiri bahwa tatapan mata Bima adalah penyebabnya. Hati Vita lebih bergemuruh ketika mereka sama-sama ingin mengambil lauk yang sama. Tangan mereka tak sengaja bertemu, membuat jantung mereka berdetak kencang tak karuan. Bima dan Vita salah tingkah. Buat masnya saja, ucap Vita. Nggak apa-apa, kasih mbahnya saja, balas Bima. Vita dan Bima diam sekilas. Lalu Zain pun mengomentari apa yang ia lihat. Emang nggak ada lagi, Mam? Yang kayak gitu? Tanya Zain. Ada, tapi belum digoreng. Ini kasih Vita dulu ya Bima. Nanti buat kamu aku bawain mentah. Special, oke, ucap Zizi. Spontan sang suami pun melotot. Ih papi, nggak boleh gitu. Kan sekarang papi udah tahu kalau mami sama Bima nggak ada hubungan apa-apa. Bima lagi deket sama Nadia. Iya kan Bim? Zizi mengelus tangan sang suami. Meminta pria itu agar tidak cemburu. Bersyukur elusan itu membuat Zain mengerti dan tidak protes lagi. Tetapi tidak dengan Vita. Setelah mendengar ucapan Zizi, rasa makanan yang ia masukkan ke dalam mulutnya tiba-tiba serasa hambar. Ya Vita tak terima dengan kebohongan yang Bima lakukan padanya. Vita menyadari, ternyata rasa samar yang ia rasakan untuk Bima, ternyata itu nyata adanya. Dan Vita harus bersiap-siap kembali patah hati karenanya.